Saya takut ini arahnya terlampau ini, jadi saya kembalikan ke arahkan coba ya. Coba arahkan Pak. Berarti sekarang harapan saya yang kedua, Pak. Oh, Tadi masih pertama. hari pertama ya. Oh, Kan tadi memang kita nggak tahu, memang kita sengaja untuk menunjukkan realita di lapangan kepada viewer kita bahwa iya. beginilah kalau nggak ada arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami Bilik Yatim, bincang literatur pendidik bersama Yandri, Trimas, dan Romario. Ini kami mohon maaf sebelumnya. Udah berapa lama kita nggak buat konten, Pak? 3 minggu. Sudah 3 minggu. Ya, Banyak. dikarenakan itulah, Pak. Iya, ada banyak kegiatan. Kegiatannya. Pertama, Lebaran. Lebaran. Yang kedua apa, Pak? Ada musibah. Musibah. Tetangga meninggal. Pokoknya ada. Ada yang pesta. Ada pesta. Di lumayan padat ya Pak. Lumayan padat. Dan sekarang ini adalah konten ketiga kita nih, Pak. Iya, mengenai Ya. pendidikan, seputar pendidikan Indonesia. Sekarang ini kita berbicara tentang arah pendidikan Indonesia. Kita mulai dulu dari Pak Trimas. Bagaimana dia membuka arah pendidikan Indonesia ini kalau dia bisa menjadi seorang pengambil kebijakan. Berarti seandainya Pak Trimas yang memegang kebijakan pengaturan di pemerintah di pendidikan, gimana maunya Pak Trimas gitu? Gimana maunya arah pendidikan ini? Kemana? Gitu. Jadi mungkin Pak kita ini kan juga kita jelaskan kepada pemirsa ya. Bilik Kers. Bilik Kers. Bilik Kan Kers. kemarin udah disebutkan juga. Betul. Kita ambil tema arah pendidikan. Arah pendidikan ibarat Google Maps arah. Berarti sebenarnya navigasi ya. Navigasi. Kalau kapal itu kemana arah kapal itu ada yang mengendalikan. Navigator atau nakodara. Nah, kalau di pendidikan juga seperti itu Pak. Jadi sebenarnya mau ke arah mana pendidikan ini ada yang mengendalikan. Navigatornya. Kita tahu di Indonesia ada yang mengendalikan bidang pendidikan. Bidang pendidikan termasuk mengatur regulasinya atau kebijakannya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekarang udah berbaur kepada Ristek ya. Iya, Ristek. Nah, mungkin di sini perlu kita bincang-bincang. Kalau kita lihat-lihat kan arah pendidikan Indonesia ini kemana sih, gitu kan? Karena setiap ganti navigatornya, ganti nakodanya, ganti kebijakan. Iya. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu. Nggak nyampe. Karena kita tahu bukan sedikit anggaran yang dikeluarkan pemerintah kepada pendidikan Indonesia. Dari sangat besar. Total APBN ya Pak ya? Iya. Kalau sesuai undang-undang berapa? Itu sekitar 20% dari 20%, APBD. Iya. APBD atau Pak APBN-nya? APBD Pak, APBN nih. APBN. Berarti nasional lah. Nasional 20%. Nanti kita kasih ini ya datanya. Nanti tolong kasih data 20% APBD. Iya, guru tolong nanti. Jadi sebenarnya 20% itu kalau difokuskan untuk pengembangan pendidikan mau dibawa kemana itu udah cukup sebenarnya Pak. Karena 20% dari APBN itu besar loh. Tapi sampai sekarang kita lihat arah pendidikan Indonesia ini masih belum jelas Pak. Sudah baik tapi masih bisa lebih baik sebenarnya. Iya bisa lebih baik. Itu gimana kira-kira? Gimana? Kalau saya mikirnya ini berdasarkan pengalaman saya yang udah mengenyam pendidikan juga ya. Saya ambil contoh simpel. Kenapa anak kalau dia mau SMA, kalau dia mau ngambil jurusan IPA itu dites. Iya. Tapi kalau mau ngambil jurusan IPS tidak dites. Tidak dites. Apakah IPA derajatnya di atas, IPS derajatnya di bawah? Kan enggak, itu hanya peminatan kan, jurusan kan. Bukan berarti yang IPA lebih pintar pada IPS, tidak, tapi ada orang yang suka IPA, ada orang suka IPS. Coba dibalik, bisa nggak gini? Kita mau jurusan IPS, dites. Kalau nggak lulus, masuk IPA, ada nggak?
Tidak ada. Nggak Yang ada. ada sebaliknya, Pak. Sebaliknya, secara nggak langsung pendidikan kita berarti sudah mengecap bahwa IPA lebih unggul dari IPS. Padahal kan nggak seperti itu. Iya. Maksud saya segini, kalau saya mungkin harapan, kayaknya saya kalau dibilang seandainya saya sebagai Menteri Pendidikan mau dibawa kemana, kayaknya terlalu berat bagi saya. Kalau boleh harapan saya untuk pendidikan Indonesia gimana? Kayaknya menurut saya ada 3 nih. Apa tuh, Pak? Kebetulan kita 3 nih kan, nah jadi 3 juga jawabannya, biar Iya. ini ya terstruktur ya. Kalau 4 genap ya. Kalau 4 genap. Ini kita ada sponsor ini, Pak, sekarang ini. Saya boleh sambil makan, Pak? Boleh. Boleh, Pak ya? Tapi nanti lah kita Nah, jangan dulu. kebetulan kita disponsori oleh Manalu Flowers yang Oh, pertama, gitu. yang kedua ada Andri. bukan Safra Dessert, Pak. Oh, Safra Oh, Dessert. Safra Dessert. Safra Dessert nanti boleh lah kita kasih ke bawah ya. Iya, Di komen. Iya. cek aja di IG-nya. Tapi nggak endorse kita, belum sampai ke situ, Pak. Belum. Harapannya kita masih dari ini dulu. Oke. Tapi mau sambil makan ini, Pak. Enggak, soalnya Nanti gini. lah, Pak. Soalnya gini, di konten-konten Iya. lain kan yang ditaruh di sini hanya sekedar ecek-ecek kan. Iya, Cuma ini asli. asli. Ini asli ini nanti kami Iya. makan. Nanti kami makan ya. Ini Memang yang 3 tadi. rezeki anak yatim memang gitu ya. Nah, Ada iya, aja. ya. iya. Tapi ini separuh endorse, separuh enggak. Oh iya, oke. Enggak, boleh. Iya, kita lanjut apa tuh harapannya, Pak? Tadi 3, tadi. Pak. Jadi saya lupa aja harapan saya. Saya jadi ingat ini loh. Bapak mande-mande Bapak ini. Kalau mau bantu aja, Iya. Pak. Nah, Yang jadi kembali pertama, lagi. Yang pertama 3 nih. Harapan saya pertama, pendidikan Indonesia itu nantinya harapan saya lebih mengkerucut langsung, bukan ngulang-ulang. Contoh, kita dari SD 6 tahun belajar semua. Mm-mm. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, semua lah ya. Semua. Iya. Nah, sampai SMP masih belum dikerucutkan, Itu lagi. masih itu lagi. Sampai SMA, oke, sudah mulai mengerucut. Tapi masih sekedar IPA sama IPS. Ini sekolah saya dulu ya, Pak. IPA itu masih ada belajar sejarah loh, Pak. Masih Sejarah? IPA saya ada. Oh iya, Nggak tahu saya di zaman adik-adik kita di bawah kita gimana, tapi ada. kayaknya masih lah. Kuliah, saya jurusan pendidikan teknik elektro. Saya masih belajar Pancasila. Iya. maksud Bapak Pancasila nggak penting. Penting itu, Pak. Penting. Penting kan? Tapi nggak lebih penting dari enggak usah. Maksud jangan. Nanti Jangan, konten Pak. kita ini dicekal. Nah, Maksudnya seperti ini, Pak. Andaikan saja mm-mm. 6 tahun, 3 tahun, 6 tambah 6, 12 baru saya kuliah kan. Iya. Andaikan saja pas di tingkat SMP saja saya sudah tidak perlu lagi belajar yang sejarah, geografi, karena saya memang tidak ke situ niatnya. Karena saya memang mau ke listrikan. Andaikan saja dari SMP saya sudah hanya ketemu kabel, setrum kabel, kesetrum saya ngoprek-ngoprek. Pasti kompoten. Kayaknya pas saya kuliah, saya memang nggak bisa pelajaran lain mungkin saya nggak bisa menghafal atau kalimat-kalimat bijak saya nggak bisa. Tapi ketika Kenapa? saya pas mau masuk kuliah, mungkin saya udah sangat cukup Mapan. bisa ilmu saya itu udah cukup untuk kuliah elektro itu. Berarti artinya Jangan terlalu dengan Bapak lama. ngambil SMP, sebenarnya Bapak udah bisa langsung lanjut kuliah. Sebenarnya Oh, tidak saya itu. bukan menekankan situnya. Dari SMP berarti kita umur berapa tuh, Pak? Umur 12 lah. 12 tahun. Alangkah indahnya apabila ketika saya umur 12 tahun, Heeh. saya sudah tahu saya mau jadi apa. Ketika saya umur 25, saya udah sangat percaya diri dengan kemampuan saya. Udah tahu bakatnya di mana dan Iya, itu, minatnya, Pak. ya. Jujur saya termasuk orang yang nilai itu aman. Iya. Cuma saya jadi bingung. Saya kok bisa matematika saya bagus, bahasa Indonesia bagus, sejarah bagus. Tapi saya nggak yakin sebenarnya saya benar-benar bisa yang di mana sih? Karena saya semua bisa. Artinya terlalu ini ya, umum ya. Iya, jadi kita bisa semua, tapi tidak benar-benar bisa di satu hal. Tapi konsep Bapak itu kayaknya ada yang memakai, Pak. Di negara mana? Di negara contoh kita ambil contoh Finlandia ya. Oh, Kayaknya pernah dengar saya itu. Finlandia itu setelah sampai SD, Heeh. baru SMP itu udah peminatan. Oh, Soalnya dia suka matematika, fokuskan ke matematika. Dia suka membuat suatu kreasi atau kreativitasnya bagus. Difokuskan ke situ dia, Pak.
Jadi mereka tuh di SMA itu udah bisa membuat produk. Nah kan, itu SMA ya? Itu Ya, SMA. oh, Kalau kuliah istilahnya udah lebih pemantapan lah. Nah. Nah, udah inilah paten lah ilmunya istilahnya. ada yang lucu dengan pendidikan ini enggak kan? Kenapa Bapak tertawa? Memang arah pendidikan kita ini Pak, random. Sebenarnya Iya, betul. karena berubah-berubah itu Pak. sebenarnya. Iya. Berubah. Berganti pemimpin, berganti kebijakan. Tapi ada hal yang menarik dari ini Pak, negara tetangga kita Jepang. Tetangga jauh itu Pak. Oh, tetangga jauh. Tetangga komplek lah. Ya. Komplek. Tetangga jauh, Pak. Tetangga Iya, jauh. tetangga jauh. Tetangga Jadi- bisa saya Ada ini ya Pak, program dari pemerintahnya. apa tuh Pak? Tapi programnya di bagian kebudayaan Pak. Tapi berlaku sampai sekarang Pak. Iya. Apa tuh, Pak? Bapak penasaran? Iya, saya Siapa, Pak? saya baru tahu tuh. Ada ini Pak, ada sebuah kesenian di Jepang namanya kabuki. Bapak pernah dengar ya kabuki? Enggak tahu. Itu teater tradisional Jepang. Pernah. Saya nonton di anime sih saya. Itu Pak, teater itu Kabuki. hampir mati dulu. Termasuk senimannya itu hidupnya susah dulu. Jadi ada kebijakan pemangku jabatan ya Pak. Dia mewajibkan semua siswa SD, SMP, SMA di Jepang kan Ya. untuk menonton kabuki setiap hari. Setiap hari. Harapannya supaya apa itu? Nah, jadi efeknya apa Pak? Sehingga kabuki itu hidup lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Ganti kebijakan juga. Enggak, Ganti pemimpin. itulah yang mungkin bedanya. Oh. Jadi itu tuh dilanjutkan sampai sekarang. Sehingga seniman Meskipun ganti-ganti itunya ya. meskipun berganti Kepemimpinan lah. kepemimpinan Iya. tetap itu dilanjutkan. Itu bermanfaat untuk suatu kebudayaan. Dan hasil lainnya apa Pak? Banyak jadinya masyarakat Jepang, saya hampir nyebut Indonesia. Masyarakat Jepang banyak yang memilih profesi sebagai seniman. Oh iya ya. Karena dari kecil udah, oh ini ya kabuki. Oh menarik juga saya menjadi seorang penghibur. Iya, Pak. Bapak tahu pasar seni yang paling terbesar di Asia Tenggara? Jangan bilang Jepang. Jepang Pak. Oh, Jepang. Namanya TIPAM, Tokyo Performing Art Market. Itu adalah efek dari kebijakan kalau arah pendidikan fokusnya ada, gitu. Oh. Berarti dalam arti kalau memang mau kita itu kemana arahnya udah ditentukan dari sekarang gitu ya. Ditentukan Masih- dari usia dini. Gambarannya seperti tadi apa. saya bilang. Iya. Jangan terlalu lama mengkerucutkannya. Tapi susah Pak sekarang Pak. Kenapa gitu Pak? Iya. Misalnya kan ini kan navigatornya berubah-ubah Iya. tergantung atasan kan. Tergantung pemilik kapal itu. Iya. Tergantung nakodanya. Bukan. Kapten Nakodanya berubah-ubah. Oh, Kapten tergantung kapalnya. owner kapalnya. Owner kapalnya. owner kapal. Nah, senang dia sama nakodanya dipakai terus. Itu yang ada Pak. Iya. Tanpa memperhatikan alur navigasinya. Kemana sebenarnya dibawa pendidikan Indonesia ini? Kan? Kalau memang mau dibawa ke satu tujuan, itu harusnya dipetakan dulu. Jadi siapapun nakodanya udah tahu dia tujuannya kemana. Ketika ini, kok ini nggak jalurnya? Langsung Langsung. kelepak sekali gitu misalnya. Iya. Tapi yang terjadi justru begini Pak. Misalnya saya membuat kebijakan, Heeh. nanti Bapak mengganti saya, Bapak ganti kebijakan. Bapak digantikan Bapak ini buat kebijakan baru lagi. Ya, Jadi yang terdahulu terbengkalai. Satu pun nggak nyampe tujuan. Jadinya arahnya random itu. Itulah masalahnya Pak. Jadi nggak ada arah ya. Arahnya Iya. ada Pak, cuman Seakan-akan Nggak sampai ke situ. kemana gitu. Mau ke sana nih. Di tengah jalan nggak terwujud karena udah sempat diganti. Aku nggak mau ke arah sini, ke arah sana. Nah, yang tadinya itu udah selamat tinggal, nggak jadi ke sana lagi. Ganti orang. Aku mau ya ke arah sana. Ya udah lah. Iya. Sampai saya baca kemarin berita dari ada praktisi di bidang pendidikan mengatakan Namanya nggak boleh disebut. nggak boleh Pak. Nggak boleh. Gak enak perasaan saya. Tapi nanti kita kasih lah linknya. Iya. Oke. Apa katanya Pak? Apa katanya? Jadi katanya di situ bahwa arah pendidikan Indonesia itu ketinggalan 1000 tahun dari
negara yang udah maju pendidikannya. Kok saya kayak pernah. Oke ya. Jadi 1000 tahun. Jadi misalnya pendidikan di negara maju 2021 ini sekarang ya, 2021. Berarti kita akan sama negara maju itu di 2031. 3021. Nah, 3021. Maaf saya potong. Seperti ini contohnya. Berarti Pak Trimas ini kan kurang di matematis. Iya. Ya sudah, dari SMP harusnya dia tidak perlu dipaksa untuk mencintai itu. Iya. Mending dia yang dia kuasai. Apa sih kelebihan? Pak Trimas. Sebenarnya yang diakui dunia, Pak, pendidikan ini yaitu membaca, matematika dan sains. Bukan matematika mungkin maksud Bapak, berhitung mungkin. Enggak. Bisa jadi matematik dan sains. Lain dari itu enggak ya, Pak? Lain dari itu sebenarnya pendukung, Pak. Misalnya Bapak menjadi seorang ekonom, pasti butuh matematika kan? Oh iya. Nah, mungkin pendukungnya ilmu-ilmu marketing, finansial dan lain-lain. Itu pendukung. Tapi yang paling penting di sini membaca, matematika dan sains. Kayak basicnya berarti ya. Basic ini. 3 ya? Iya. Tadi saya bilang Jadi 3. penilaian pendidikan itu sebenarnya berdasarkan ini, Pak. Tiga. Dan kita di posisi sekarang ke berapa? Kok nggak salah Pendidikan Indonesia. ke-7 dari terakhir ya? Dari 70 berapa negara gitu? Apa nih, pendidikan apa literasi nih? Rating pendidikan. Tapi ini, Pak. Yang di Nomor video 2 dari bawah. Itu literasi, Pak. Oh, literasi. Literasi. Itu nanti kita bahas. Ini kan kita masih membahas arah Pendidikan, ya? Sama kayak obrolan kita ini nggak berarah. Iya. Inilah gambaran sebenarnya. Iya, emang sengaja kita kan Hasil lulusan pendidikan. di sebuah negara. Iya. Iya. Tapi nggak kita aja, Pak. Rata-rata coba kita nengok di TV kan begitu juga dia. Saya takut ini arahnya terlampau ini, jadi saya kembalikan ke arahkan coba ya. Coba arahkan, Pak. Berarti sekarang harapan saya yang kedua, Pak. Oh, Tadi masih Tadi pertama. hari pertama ya. Oh. Kan tadi memang kita nggak tahu, memang kita sengaja untuk menunjukkan realita di lapangan kepada viewer kita bahwa iya. beginilah kalau nggak ada arah. Betul. Iya. Jadi lupa fokus. Ya, tadi saya bilang 3, baru saya bahas 1 dari yang lain-lain kan. Nah itu contoh. Ini sebenarnya memang sengaja, bukan kami karena nggak konsep, bukan. Memang beginilah kira-kira contoh, ya. Sebenarnya udah ada arah. Cuman mungkin Ganti orang, ganti lagi arahnya itu sebenarnya. kudanya istirahat mungkin, Pak. Istirahat, capek dia. Jadi kapal ini sempat oleng. Baru Saya mau makan ini, Pak. Tadi saya bilang makan saya nggak boleh. Yang kedua lagi, Pak. Yang kedua, boleh saya sambil bergerak, Pak. Saya ambil. sabar. Boleh ya? Itu selesai dulu. setelah yang ketiga nanti. Oke, supaya viewer ini yakin bahwa Iya. ini ada isinya. Nanti Oh, iya. dikira viewer ini cuma Enggak. Asli nih, Pak. ini kayak channel sebelah kan. Arah kita ngobrol sekarang bincang-bincang ini ke arah pendidikan. Iya. Oh, Kalau jadi udah sampai aja. Oh Kalau udah gitu. sampai baru Sampai kita. baru makan. Iya. Oke. Nomor 2. Kita hargai ya. Iya. Sekarang nomor 2. Tadi nomor pertama apa ya? Saya lupa. Oh, harapan saya pendidikan itu kalau bisa pendidikan Indonesia itu lebih dikerucutkan sejak awal. Itu yang pertama kan. Berarti yang nggak penting kok bisa nggak usah dikasih gitu. Saya ralat, takut nanti salah. Nah, Bukan saya bilang nggak penting. Kan di awal kita dikasih semua kan. Tapi nantinya setelah berjalan 6 tahun itu biar anak itu nggak bingung nanti pas dia besar, biar lebih cepat dia menemukan jati dirinya dan kesukaan dia di mana, dan dia lebih cepat, oh aku ahli di sini, aku fokuskan ini aja lah. tapi nggak bilang apa ya. Nah, ini kedua nih. Ini masalah tadi. Nah, Yang pertama ya. apa? Ini kan realita ya. Kita bahas realita umum. Orang mau mempelajari pelajaran SD, naik ke SMP, naik ke SMA, setelah tamat banyak dilupakan dia apa yang dipelajari dia. Tahu karena apa? Karena semua dipelajari. Iya. Coba dia cuma Banyak yang matematika. dilupakan dia, tapi yang diingat dia tuh hanya bisa membaca, Betul. Berhitung sama mungkin bernalar ya. bernalar mungkin sains lah ya. Bernalar bisa juga. Tapi Bisa, kalau Pak. bukan kita Membaca, berhitung, sense. Iya. Tapi bukan kita bilang mata pelajaran lain nggak berguna ya. Bukan. Istilahnya ada gunanya, penunjang. Tapi jangan Nah, kayak misalnya, diulang-ulang. ya kayak misalnya belajar matematika, bisa aja di situ dimasukkan pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa kan? Memang bisa. Bisa aja. Bisa. 1 tambah 1, kok nggak tahu dia membaca, bisa.
Nggak bisa, nggak bisa. Nah, sekalian aja sekali jalan itu maksudnya. Membaca sambil berhitung. Iya. Lanjut Pak, nomor 2 Pak. Nomor 2 lah, Pak. Ya, makanya nggak jadi. Istilahnya dikerucutkan. Nah, oke. Jadi yang nomor 2 harapan saya, ini kebetulan sekarang bulan Juni. pada saat ini direkam sekarang bulan Juni. Nah, sudah tahu dong apa kebiasaan pendidikan kita di bulan Juli? Juni. Saya Juni. Juli ada Juni kan sekarang bulan Juni. Iya. Ya. Ini biasanya mengarahnya habis bulan Juni kan ke bulan Kenaikan. Juli kan? Oh iya. Oke. Hmm. Bulan Juli identik dengan Kenaikan. Kenaikan kelas salah Bapak. tahun ajaran baru. Kurang tepat. Aduh, nyaris. Ini aneh sih. Kelulusan. Kelulusan. Enggak. Pak Edi lebih benar. Maaf Bapak salah. Oh. Iya, aneh situ. Oh. Jadi harapan saya yang kedua adalah kalau boleh nih. Saya tahu habis saya mengucapkan ini kemungkinan besar saya akan jadi istilahnya Kok Kenapa? masyarakat Kenapa Bapak jadi kedua, dengar dulu. Harapan saya yang kedua adalah selain tadi kalau bisa pendidikan Indonesia lebih cepat dikerucutkan. Yang kedua kalau bisa pendidikan Indonesia tidak ada lagi unsur KKN? praktik saling membantu. Oh, saling membantu. Dalam tanda petik ya, Pak? Iya. Tapi- Ini sepertinya tidak Itu budaya, Pak. Kita dari zaman dulu memang diajarkan untuk saling membantu. Oke. Kalau yang nomor 2 ini saya nggak akan panjang lebar karena saya takut masuk penjara. Saya simpelkan gini. Menurut saya pribadi, selagi praktik saling membantu itu masih ada, Pak. Ya. Dalam tanda petiknya jangan lupa. Oh ya, Nah, saya ulang ya. Nggak usah di edit nanti. Nggak usah di edit, Bang. Oke. iya. Masih ada berarti ada. Ada, nggak usah bohong. Oh, meskipun di apa? Di banner-banner saya tidak percaya akan hal itu. Oke, saya lanjut nanti kebanyakan. Menurut saya, selagi praktik saling Semacam membantu itu ya? atau Dalam tanda petik. atau praktik tolonglah Pak atau praktik anak saya gitu, oke dalam tanda kutip masih Ya. ada di lingkungan pendidikan di Indonesia ini. Nggak usah harap pendidikan Indonesia bakal jadi bagus. Iya. Kenapa? Dari situ ya kita sudah membudidayakan praktik koruptor. KKN. Salah saya, kok KKN ya? Itu Iya. bukan koruptor, Pak. Itu Nepotisme. namanya kolusi. Oh iya, kolusi. Oke, Kolusi. nanti diedit. Kolusi ya. Nanti diedit jangan ada ya. Saya ulang ya. Kasih jeda waktu 2 detik. Langsung aja Pak ya, biar nggak lama ya. Iya. Jadi menurut saya, selagi praktik saling membantu dan praktik tolonglah Pak itu masih ada di pendidikan Indonesia, ya pendidikan ini jangan harapkan jadi maju karena itu Iya. sudah sebagian dari Iya. apa? Kayak Kolusi. Karena Itu- memang sebenarnya kan yang namanya penerimaan siswa itu ada tesnya. Iya, Ada tes. kita hargai Tes proses tes bakat, itu tes minat, tes Iya. akademik, tes buta warna mungkin untuk teknik. enggak terlalu gitu kan. Ini yang Iya. penting itu. Baru kemudian di luar dari tes itu yang tadi kita bilang ya, yang ada itu tanda petik. Praktik saling membantu. Iya, saling membantu. Iya. Dan pada umumnya yang ada ini yang membuat siswa di kelas itu hancur. Meskipun Iya. tidak semua, Nanti meskipun tidak semua. tapi rata-rata ada dari Rata-rata situ. seperti itu. Karena itu memang siswa yang tidak niat tapi dipaksakan orang tuanya. Betul nggak? Bisa dibilang tidak, Pengalaman Pak Bajawan. tidak niat juga ada dan sebenarnya dia tidak mampu juga ada. Tidak mampu dari segi akademik. Saya tidak Dari bilang segi akademik berarti. saya tidak bilang dia bodoh. Tidak. Tapi Tidak. memang dia tidak cocok di sekolah itu aja sebenarnya. Masih ada sekolah Iya. lain yang lebih sesuai dengan Sesuai dengan minat dan Minat dan bakat bakat dia. dia. Ada Tapi anak yang enggak karena mungkin keegoisan orang tua ya. Pengen Hmm. di sekolah itu wajib di sekolah itu kan. itu saya nggak bisa berkomentar lebih jauh lah. Takut Iya. nanti kita kena tegur Persatuan Orang Tua Indonesia pula. Oh, Iya. betul. Pori-pori. Pori-pori Persatuan Orang Tua Indonesia. Indonesia. Oke. Kayaknya ada nggak ya? Nanti searching coba ya. Kalau ada boleh di komen dibikin lognya. Sudah 2 ya. Dua Pak. Yang 2 ini nggak mau saya perpanjang. Pokoknya itu. Ini yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga harapan saya kalau bisa nantinya pendidikan Indonesia ini menjadi yang nomor 1 penting. Maksudnya begini. Saya ambil contoh realita ya. Contoh apa realita namanya? Realita ya. Realita lah. Kalau Bapak mau masuk, Iya. Bapak rela niat bayar berapa kan? 10 juta. Kalau Bapak mau masuk
STAN. Bapak akan cari bimbel untuk bisa masuk STAN. Tapi kalau Bapak hanya mau masuk jurusan pendidikan matematika, pendidikan biologi, ada nggak sampai kita masuk bimbel yang mati-matian tadi saya bilang? Nggak ada. ada. Artinya apa? Kita sendiri nggak menganggap penting pendidikan ini, yang keguruan. Betul. Jadi 3 tadi. 3 itu tadi. Cuma Pertama apa tadi, Pak? Kalau bisa pendidikan Indonesia ini nanti ke depannya Mengerucut. lebih cepat dikerucutkan dari semenjak di SMP lah. Udah tahu Jadi dia. fokusnya lebih Tapi bukan hanya Arah. sekedar program ya. Maksudnya itu kan ada gitu, sekedar program. Kita kerucutkan sekolah pendidikan di Indonesia. Hanya sekedar program, Pak. Tapi Tapi di dalamnya pada praktiknya pelaksanaannya tidak enggak. ada. praktiknya itu kadang nggak benar kan. Iya, itu kan harapan kita, Nah, Pak. tapi harapan. Oh, harapan saya sih, coba kita lihat negara Inggris. Kemana tuh? Itu wajib belajarnya itu sampai kuliah loh, Pak. Gratis. Saya mau pindah ke Inggris, Pak. Jangan, Bapak nggak Pancasilais berarti. Gimana rasa cinta tanah air Bapak ini? Bapak tahu gimana cara supaya pendidikan Indonesia jadi gratis? Sampai Tapi biaya sampai kuliah. bukan hanya sekedar nama loh, bukan hanya sekedar gratis. Kualitasnya juga bagus gitu. Mereka negara itu dan menentukan arah pendidikannya kemana. Dan masyarakatnya wajib mengikuti pendidikan itu. Itu baru pendidikan, Pak. Iya. Jadi Iya bukan, sih, Pak. bukan karena kita ada duit, kita mau masuk ke sekolah yang bagus. Baru kita nggak boleh, guru-guru di dalamnya nggak boleh Marahin. menekan siswa atau memarahi siswa atau membina siswa dengan cara kasar kan. Alasan HAM dan perlindungan anak. Yang penting bayar SPP. Iya, betul. Ini saya mau jawab. Gini katanya. Ini saya mau jawab tapi terlampau jadi panjang. Jadi apa, Pak? Jadi Dua istilahnya tadi saya jawab. arah pendidikan itu nggak jelas lagi, Pak. Iya, random dia. Iya. Nah, yang kedua tadi, Pak. Harapan saya Pertama, mengerucut lebih cepat biar fokusnya lebih terarah dan biar nggak buang-buang waktu anak itu. dipraktikkan dalam Peminatan ya. Lebih Jadi cepat kalau gitu. memang dia talentanya ke teknik, langsung aja dari kecil aja dididik. Iya, Apa kan? capek-capek dia Bayangkan. belajar IPS, fisika, Iya. oh, Kenapa ada anak-anak yang masuk berita yang karena bisa membobol? Karena apa? karena dia pintar. Pintar di bagian itu kan? Pintarnya otodidak. Tapi atau tidak? Karena Otodidak apa? nggak ada yang ngajarin. Karena apa? Karena dia nggak pusing mikirin yang lain. Iya, dia Cuma fokus itu ke aja. sana. Bisa dia bobol apa? Bang Iya. apa kemarin itu? Hacker-hacker itu lah pokoknya. Selagi kepintaran seseorang dinilai dari matematikanya, nggak akan maju ke apa kreativitas dari manusia itu kan. Iya. Meskipun kemampuan berhitung Iya. dibutuhkan. Ya. Tengok orang-orang sosial, pada rata-rata itu kurang berminat bagian matematika ya. Tapi bagus dia, pintar memanajemen, pintar melakukan apa, mengkoordinir sesuatu. Iya. Orang yang pintar matematika belum tentu bisa melakukan itu. Betul juga. Hmm. Ya. Betul nggak? Betul. Ada dia lebih di sini. Iya. Betul itu. Betul kan? Ibaratnya burung bisa berenang. Kenapa peminatan itu ditentukan di tingkat SMA? Iya, terlalu lama. Terlalu lama terlalu, dikerucutkan. terlalu dini, Pak. Terlalu dini. Berarti Terlalu dini lah. berarti berseberangan kami. Kok terlalu dini? Dia capek-capek sekolah udah lama, tapi ketika dia di SMA ditanya mau kuliah di mana, mau kerja di mana, Oh, kan iya. terlalu dini. Terlalu dini pas dia masuk SMA, Pak. Harusnya dari di SD udah dibina. Berarti nggak terlalu dini. Terlampau lama itu. Dari SD bila perlu. Terlampau lama dan terlalu dini. Terlalu dini ketika dia ditanya di Ditanya di SMA, iya Pak. Kenapa nggak ditanya di SD? Nah, itu maksudnya, Pak. Dia pintar matematika, Ya. mau nggak masuk ke jurusan teknik elektro misalnya? Ya udah langsung aja bypass. Ajari fokus matematika, sains, Yang fisika, tapi yang kimia, berhubungan ke ke elektronya. minat dia. Minat dia tadi misal contoh. Iya. Contoh. Ini nanti dia minat matematika di SD, masuk SMP karena sering olahraga, berubah lagi minatnya. Iya. Boleh berubah. Asalkan memang kemampuannya juga bisa di situ. Gak bisa lagi lah Pak. Karena dari SD dia minat matematika, tiba di SMP enak-enak olahraga, sering main bola, berubah lagi. Ujung-ujungnya semua orang suka bola, tapi Oke, baik, Billy Cares. Mohon maaf tadi ada sedikit
gangguan teknis sehingga video kita terpotong. Ini kami klarifikasi lagi dan sekalian untuk menutup konten kita hari ini tentang arah pendidikan Indonesia. Semoga mendapat wawasan dan pengetahuan baru setelah menonton channel Bilik Yatim. Iya. Sekian, salam dari kami, saya Yandri. Saya Trimas. Dan saya Mario. Buruknya dibuang, baiknya diambil. Iya, Ya, salam literasi. literasi. Oke, see you next time.